Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel kesayangan kita, Master Virtual. Oke, kali ini Bapak Ibu Guru, Master Virtual akan memberikan contoh bagaimana kita menjawab soal-soal profesional untuk mapel PPKN. Oke, silakan disimak dari awal sampai akhir video pembelajaran kali ini. Untuk soal yang pertama, pemerintah swasta menetapkan aturan sebelum perekrutan tenaga kerja, selama pekerjaan dilakukan, bahkan sesudah pekerjaan selesai dikerjakan atau pensiun. Ini merupakan ruang lingkup. Nah, jawabannya adalah ketenaga kerjaan. Kita beri warna merah ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya untuk soal nomor 2. Bapak Unu setiap hari mengerjakan tugas rutinnya di SMA Harapan Jaya dengan membersihkan lingkungan sekolah dan menata taman sekolah. Bapak Unu termasuk jenis tenaga kerja? Jawabannya adalah tidak terdidik dan tidak terlatih. Untuk soal nomor 3, Pak Riko adalah direktur perusahaan terbesar di kotanya. Pada masa pandemi COVID-19, perusahaan nyaris ditutup. Untuk mencegahnya, Pak Riko selalu berkonsultasi dengan Ibu Melian yang adalah konsultan perusahaan tersebut. Menurut sifatnya, Pak Riko dan Ibu Melian tergolong tenaga kerja rohania. Cukup mudah ya Bapak Ibu, lanjut pada soal nomor 4. Keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja disebut kesempatan kerja. Lanjut pada nomor 5. Penduduk usia produktif usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, merupakan angkatan kerja. B. Jawabannya. Untuk soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tingkat pengangguran tinggi. 2. Jumlah angkatan kerja tinggi. 3. Tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. 4. Penyebaran angkatan kerja merata. 5. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja maksimal. Nah, yang merupakan permasalahan tenaga kerjaan. Nah, dari nomor 6 ini, ada 5 pilihan yang harus kita pilih. Dan ketika saya baca ini jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Untuk nomor 6. Lanjut pada soal berikutnya nomor 7. Penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah terima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mempunyai pekerja, merupakan pengangguran. Jawabannya adalah B. Lanjut pada nomor 8. Pada saat hasil panen, cekiknya melimpah, Pak Tony memiliki penghasilan yang besar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, pada saat paceklik, penghasilan Pak Tony tidak ada sama sekali. Untung istrinya membuka usaha warung kecil-kecilan. Nah, Pak Tony di sini termasuk jenis pengangguran. Jawabannya adalah musiman. Jadi sesuai dengan pekerjaannya ya. Kalau musimnya itu bisa panen ya ada pekerjaan. Kalau pas paceklik ya tidak ada pekerjaan. Nomor 9, Pak Anto terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK karena perusahaannya tidak mampu menutup tingginya biaya produksi akibat inflasi dan krisis ekonomi. Pak Anto termasuk pengangguran. Nah, kita lihat dulu jawabannya. Ini paling cocok nomor 9 itu E ya, siklis. Itu jawaban nomor 9. Selanjutnya lanjut pada nomor 10. Pernyataan berikut ini yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah, nah dari pernyataan yang paling benar ini adalah jawabannya adalah D. Tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar.
Untuk berikutnya nomor 11. Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Dampak yang ditimbulkan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, jawabannya adalah E, menjadi beban keluarga. Saya lanjutkan lagi nomor 12. Pemerintah berupaya mengatasi masalah pengangguran dengan melakukan berbagai upaya yang di bawah ini kecuali. Nah, berarti kita ditanya jawaban yang salah dari pilihan yang ini adalah A. Menurunkan kualitas tenaga kerja. Berikutnya untuk nomor 13. Masalah pengangguran dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah jawabannya adalah E. Pengangguran tidak memperoleh gaji, sementara gaji atau penghasilan seorang merupakan salah satu unsur pendapatan nasional. Untuk berikutnya kita masuk soal nomor 14. Penetapan upah di Indonesia dilakukan dengan menetapkan upah minimum regional. Minimumnya itu berapa standarnya, itu untuk penentuannya. Berikutnya soal nomor 15. Petani menggarap mengerjakan sawah milik orang lain dengan hasil separuh. Nah, artinya bila sawah menghasilkan 2 ton beras, petani menggarap pendapatan 1 ton dan pemilik sawah juga mendapatkan 1 ton. Sistem upah yang diterapkan dalam kondisi ini adalah upah bagi hasil. Jawabannya adalah C untuk nomor 15. Untuk nomor 16, berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah polisi menggunakan jalur busway. Nah, ini yang jawaban yang cocok untuk nomor 16. Sangat mudah ya. Untuk soal-soalnya insya Allah pasti bisa dipahami. Nomor 17, apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili adalah, jawabannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita beri warna merah dulu. Oke, lanjut pada nomor 18. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah Mahkamah Agung. Jawabannya adalah D. Lanjut pada nomor 19. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah, jawabannya adalah D. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berikutnya untuk nomor 20. Oke, nomor 20. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah, jawabannya adalah Komisi Yudisial. Untuk nomor 20 jawabannya A. Lanjut pada nomor 21. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun. Tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum perdata. Jawabannya adalah A. Untuk berikutnya, kita lanjutkan pada nomor 22. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah, jawabannya A. Sarana dan prasarana. Lanjut pada nomor 23. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Adalah yang ditanyakan yang bukan wewenangnya ya. Jadi ini jawabannya adalah E. Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden. Lanjut untuk berikutnya nomor 24. Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya
dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya, yaitu peradilan negeri. Jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk nomor 25, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen, lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang berwenang untuk, jawabannya untuk nomor 25 adalah B, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oke, berikutnya adalah kita melatih soal uraian. Nah, silakan bisa didengarkan dengan baik. Untuk nomor 1, apakah yang dimaksud dengan hukum? Jadi di sini saya memberikan jawaban. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Itu untuk jawaban nomor 1. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata itu bersifat privat, yang menitik beratkan pada mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan di dalam hukum perdata hanya berdampak langsung bagi para pihak terlibat. Itu untuk jawaban nomor 2. Berikutnya untuk jawaban nomor 3. Sebutkan tata urutan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Nah, untuk tata urutannya, ini jawaban dari saya. Pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah, kemudian Peraturan Presiden, berikutnya ada Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Jadi disebutkan secara urut untuk jawaban nomor 3. Nomor 4, mengapa kita harus taat kepada hukum? Berikan penjelasan dan alasannya. Jawabannya adalah hukum yang diciptakan wajib dan pasti dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia dan akan berjalan terus sepanjang NKRI ada. Bahkan tidak akan pernah dihentikan tanpa ada hukum dan undang-undang baru yang membatalkan hukum yang lama dari pemerintahan dan DPR. Nah, hukum yang sudah ditetapkan oleh pelaksanaan pemerintah bukan hanya harus ditaati, akan tetapi wajib dilaksanakan oleh semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara yang baik. Ya, tentu hak kita sebagai warga negara wajib dilindungi secara hukum untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai hukum yang berlaku. Ya, intinya agar manusia hidup selaras dan sejalan untuk merasa aman. Itu untuk jawaban nomor 4. Terakhir untuk contoh soal uraian, sebutkan 5 macam sumber hukum formal. Nah, sumber hukum formal ya ada 5. Di sini yang pertama adalah undang-undang, kedua kebiasaan, ketiga keputusan hakim, 4 pendapat ahli hukum terkenal, dan yang terakhir adalah traktat. Oke, itu saja yang Master Virtual kali ini bisa bantu. Mudah-mudahan kalian yang mengikuti tes ujian P3K profesional dan yang latihan soal-soal PPKN, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.